Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Oke, buah mengkudu, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai noni, ini kan udah lama banget ya jadi perbincangan di dunia suplemen kesehatan. Pertanyaannya, apa sih kata sains soal ini? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas bukti-bukti ilmiah di balik semua klaim gitu. Dan kita akan merujuk ke satu tinjauan riset yang super komprehensif. Yuk, kita mulai langsung dari sisi sainsnya ya. Jadi, salah satu aktor utama di balik semua klaim kesehatan buah mengkudu itu adalah sebuah senyawa antioksidan kuat yang namanya quercetin. Nah, molekul inilah yang jadi dasar dari banyak banget manfaat yang sering kita dengar. Tapi, ada tapinya nih. Walaupun kaya akan senyawa yang bermanfaat, buah mengkudu itu sendiri terkenal banget sama aromanya yang, ya, kurang sedap dan rasanya yang pahit. Ini nih yang bikin kontrasnya jadi menarik banget buat kita bahas lebih lanjut. Jadi, sebenarnya apa sih buah ini? Morinda citrifolia ini? Dan kenapa juga dia bisa begitu lama jadi andalan dalam dunia pengobatan komplementer dan alternatif? Buah ini, yang ternyata udah diteliti secara luas paling nggak sejak tahun 1999, biasanya diolah jadi jus. Prosesnya lewat fermentasi, katanya sih biar manfaat kesehatannya bisa lebih maksimal. Oke, buat misain mana yang fakta dan mana yang cuma hype, kita bakal ngintip sebuah artikel tinjauan ilmiah. Anggap aja artikel ini detektif. Tugasnya adalah memilah semua penelitian yang ada buat nemuin bukti yang paling solid. Coba bayangin, para peneliti ini mulai dari tumpukan data yang luar biasa besar. 573 artikel ilmiah yang ada hubungannya sama buah mengkudu. Banyak banget kan? Ini baru titik awalnya loh. Nah, ini dia cara mereka kerja. Keren banget kan prosesnya? Mereka pakai kriteria yang super ketat, namanya pedoman prisma, buat nyaring artikel yang double, artikel yang umurnya udah lebih dari 13 tahun, sama studi-studi yang nggak relevan. Setelah proses penyaringan yang ketat banget itu, akhirnya mereka cuma dapat 26 studi. Tapi, ini 26 studi yang kualitasnya tinggi dan jadi dasar dari tinjauan berbasis bukti mereka. Jauh lebih sedikit, tapi jelas jauh lebih bisa kita andalkan. Sekarang, bagian yang paling seru, apa sih yang ditemuin dari studi-studi pilihan ini? Kita mulai dulu dari penelitian pada hewan ya, atau yang biasa disebut para ilmuwan sebagai fase meja laboratorium. Jadi di laboratorium dan pada hewan uji, senyawa dari mengkudu itu nunjukin adanya sifat anti-tumor. Ini salah satu temuan awal yang langsung bikin banyak orang tertarik. Mereka juga nemuin bukti adanya aktivitas antivirus. Artinya, mengkudu berpotensi buat ngelawan infeksi virus tertentu, setidaknya dalam kondisi laboratorium. Dan bahkan ada potensi untuk melindungi organ hati kita dari kerusakan. Ini temuan yang penting banget, mengingat betapa sentralnya peran hati buat metabolisme tubuh. Daftarnya panjang banget loh. Potensi manfaat yang ditemuin di tahap awal ini luas sekali. Nunjukin rentang aktivitas biologis yang besar banget. Mulai dari ningkatin sistem imun sampai ngelawan rambut rontok. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah hasil yang menjanjikan dari meja lab tadi itu beneran ngefek juga di dunia nyata, di sisi ranjang pasien? Maksudnya dalam uji klinis pada manusia. Yuk kita lihat buktinya.
Di tinjauan ini ada 10 studi klinis yang dibahas, dan yang satu ini contohnya luar biasa banget. Jadi, pada subjek manusia, suplemen yang mengandung mengkudu itu ternyata berhubungan sama perbaikan penanda kardiovaskuler dan antioksidan. Dan ini kelihatan hasilnya setelah sekitar 3 bulan pemakaian. Hal inilah yang bikin para peneliti sampai pada kesimpulan yang kuat banget. Buktinya tuh cukup meyakinkan sampai-sampai mereka bilang mengkudu ini pantas buat diteliti lebih serius lagi dalam setting klinis pada manusia. Eits, tapi tunggu dulu. Tinjauan ini juga ngingetin kita kalau khasiat itu bukan satu-satunya hal yang penting. Kita juga harus ngomongin soal keamanannya. Walaupun secara umum dianggap aman dan efek sampingnya ringan, para peneliti nemuin 5 laporan kasus spesifik tentang kejadian yang kurang mengenakan. Nah, gejala-gejala yang lebih serius ini dilaporkan oleh pasien-pasien berumur antara 14 sampai 63 tahun. Dan ini terjadi setelah mereka pakai suplemen mengkudu dengan dosis tinggi setiap hari. Ini jadi pengingat penting soal dosis dan perlunya pemantauan. Oke, jadi setelah menimbang semua bukti yang ada, apa dong kesimpulan akhirnya dari para peneliti ini? Mari kita rangkum bareng-bareng. Jadi, kesimpulannya seimbang banget. Di satu sisi, mengkudu ini nunjukin janji yang signifikan, dan manfaatnya sebagai antioksidan itu terkonfirmasi. Tapi di sisi lain, kita harus hati-hati dalam penggunaannya, terutama kalau mau dikonsumsi jangka panjang dan dalam dosis tinggi. Penelitian ini seolah ngasih sinyal kalau jawabannya bisa jadi iya. Tapi ya itu tadi, uji coba yang lebih ketat pada manusia masih sangat dibutuhkan kalau kita mau memindahkan mengkudu secara meyakinkan dari rak toko kesehatan ke rak apotek. Perjalanan dari laboratorium ke ranjang pasien ternyata masih terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.